Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fitriadi. NIM 2061-12574. Saya dari kelas Agroteknologi B semester 1. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh, sarjana, atau profesional. Silakan tonton video berikut ini ya. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Sarjana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan dan bangsa Indonesia. Profesional menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017, guru adalah pendidik profesional dan dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengerahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Warga negara berdasarkan pasal nomor 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Depdiknas, pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang nantinya akan menciptakan masyarakat yang pintar dan masyarakat yang baik. Konsep pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006, mata pelajaran pengembangan kepribadian di perguruan tinggi terdiri atas pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia. Cakupan materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan meliputi identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara, negara dan konstitusi, demokrasi dan pendidikan demokrasi, HAM dan rule of law, geopolitik Indonesia, dan geostrategi Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 3 juga mewajibkan mata kuliah kewarganegaraan disampaikan di perguruan tinggi. Dalam penjelasan pasal 35 ayat 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Persatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kenapa sih kita harus mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ialah mempelajari pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran akan negara, serta menimbulkan rasa cinta tanah air dan bela negara, serta menata kehidupan bermasyarakat agar menjadi masyarakat yang cerdas dan baik. Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan. Secara sumber historis, pada mulanya Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah berjuang untuk mempersatukan bumi Nusantara. Tetapi, itu belum berhasil karena saat itu belum adanya konsep persatuan negara. Lalu datanglah kolonialisme ke Indonesia. Kedatangan kolonialisme membuat rakyat Indonesia menjadi bodoh, miskin, dan sengsara. Akan tetapi, di sisi lain kolonialisme juga mengajarkan Indonesia berdemokrasi, ilmu teknologi, dan ekonomi. Nah, kemarahan rakyat Indonesia terhadap para penjajah dan kolonialisme yang pada akhirnya
melahirkan Gerakan Persatuan Nasional dalam suatu organisasi yang bernama Budi Utomo tahun 1908. Tujuan dari Budi Utomo adalah mengusahakan kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran pertanian dan peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan kebudayaan, agar akhirnya rakyat Indonesia menjadi rakyat yang terdidik, yang bisa menjalankan pemerintahannya secara mandiri dan mengusir para penjajah. Keberhasilan gerakan ini membuat jiwa para pemuda Indonesia saat itu berkoar-koar dan menegaskan serta mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang berfilosofikan persatuan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan. Nah, keberanian para pemuda ini membawa Indonesia pada pintu kemerdekaan yang menjadi puncak kejayaan negara Republik Indonesia pada saat itu. Sumber sosiologis. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan memiliki daerah yang luas dan penduduk yang padat, Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman. Hampir di setiap provinsinya Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, keberagaman ini diikat dalam satu norma atau aturan untuk menjaga keharmonisan bangsa Indonesia. Dengan arus informasi yang menggoyahkan jati diri suatu bangsa, maka dibutuhkan komitmen berbangsa untuk mewujudkan cinta tanah air, rasa bela negara, serta menjaga keharmonisan bermasyarakat. Persatuan dalam berbagai kebudayaan ini harus dibina dan ditingkatkan secara demokratis, terpola, dan secara terus-menerus. Nah, sumber politik. Pada mulanya, Indonesia belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1957 pada era kepemimpinan Soekarno dengan nama Civic. Materi yang tercakup dalam pendidikan Civicnya ini adalah konsep kewarganegaraan. Namun pada saat itu, pembelajaran Civic ini belum masuk ke pendidikan formal ke sekolah-sekolah. Lalu, penerapan Civic ini ke sekolah-sekolah baru dimulai pada tahun 1962, yang akhirnya berubah nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. Materi yang tercakup pada pendidikan kewarganegaraan ini ialah pembinaan moral Pancasila, ketetapan MPRS tahun 1966, dan pengetahuan umum tentang PBB. Lalu pada tahun 1974, pendidikan kewarganegaraan berubah nama menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau yang disebut dengan PMP. Materi yang tercakup pada PMP ini adalah materi Pancasila sebagaimana yang diuraikan dalam P4. Lalu pada era Soeharto, PMP ini kembali berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kurikulum ini mengorganisasikan materi pembelajaran bukan atas dasar rumusan butir-butir nilai P4, tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya, yang ditata dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau spiral of concept development. Pendekatan ini mengartikulasikan sila-sila Pancasila dengan jabaran nilainya untuk setiap jenjang pendidikan. Lalu pada tahun 2004, dengan runtuhnya Soeharto pada saat itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Lalu pada tahun 2013, dalam kurikulum 2013, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang dimana materi yang tercakup dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini ialah penyempurnaan dari materi-materi yang sebelumnya. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. PKN sangat erat dengan perjalanannya sejarah praktik kenegaraan atau pemerintahan Republik Indonesia. Antologi PKN adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penduduk Indonesia meliputi para pejabat negara hingga masyarakat biasa. Semuanya memiliki peran yang berbeda-beda dan memiliki perannya masing-masing, sehingga sikap dan perilaku mereka berbeda-beda.
Nah, PKN harus jalan dengan dinamika atau tantangan sikap perilaku warga negaranya yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Nah, peran mahasiswa ialah sebagai penopang masa depan dalam suatu bangsa. Maka dari itu, mahasiswa harus disiapkan dengan baik secara pendidikan akademik maupun moral berbangsanya. Mental berbangsa yang baik haruslah dipupuk mulai dari sekarang agar apa yang dicita-citakan oleh leluhur kita terdahulu dapat tercapai. Nah, inilah referensi yang saya gunakan dalam penjelasan video ini. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon dan maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.